Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Firnanda, Prodi Teknologi Informasi dengan NIM 240705073. Saya akan menjelaskan macam-macam flowchart. Yang pertama ada flowchart system. Flowchart system adalah menampilkan alur kerja sistem secara keseluruhan, membantu memahami proses dalam skala besar. Yang kedua ada flowchart program. Flowchart program adalah menjelaskan alur kerja program secara detail, sering digunakan dalam tahap pengkodean software. Yang ketiga ada flowchart prosedur, yaitu menggambarkan urutan langkah-langkah dalam sebuah prosedur baik untuk bisnis maupun pengembangan software. Yang keempat ada flowchart data, yaitu memvisualisasikan alur data dalam sistem atau program, penting untuk memahami bagaimana data diproses. Yang kelima ada flowchart dokumen, yaitu menjelaskan alur dokumen atau formulir dalam suatu sistem, mulai dari proses hingga penyimpanan. Yang keenam ada flowchart skematik, yaitu mirip dengan flowchart sistem, namun menggunakan simbol dan gambar untuk menggambarkan prosedur dalam program. Yang ketujuh ada flowchart proses, yaitu digunakan untuk menggambarkan tahapan dalam suatu proses, seperti proses produksi atau bisnis. Yang kedelapan ada flowchart logika, yaitu menunjukkan logika di balik proses, membantu mengidentifikasikan celah atau hambatan. Yang kesembilan ada flowchart keputusan, yaitu memvisualisasikan langkah-langkah dalam proses pengambilan keputusan, membantu mengantisipasi konsekuensi. Yang ke-10 ada flowchart produk, yaitu menggambarkan proses pembuatan produk termasuk urutan dan langkah-langkahnya. Yang terakhir ada flowchart swimlane, yaitu menampilkan alur kerja lintas fungsi dengan masing-masing fungsi atau departemen memiliki jalur sendiri. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan flowchart di Flowgaridem. Yang pertama, kita pilih deklarasi, kemudian di situ kita masukkan integer. Kita pilih integer, kemudian kita tulis A, B, C, dan D. Kemudian kita pilih input. Kemudian kita masukkan input A. Terus kita pilih output. Kemudian kita masukkan variabel A adalah. Kemudian bawahnya kita pilih output lagi. Kita masukkan A. Jadi output A. Kemudian kita pilih if. Situ saya akan membuat A lebih besar dari 90. Terus di dekat true-nya itu kita masukkan output lagi, kita tulis lulus dengan nilai A. Kemudian di false-nya kita akan buat akan kita pilih output, terus kita masukkan tidak lulus. Kemudian kita running-nya ya guys, yang akan masukkan nilai 75. Di situ output yang keluar tuh tidak lulus karena nilai 75 tuh kurang dari nilai dari 90. Dan kemudian kita ganti jadi, kita buat ulang ya guys, kita running. Kita masukkan nilai 95. Maka bacaan yang keluar dari output tuh lulus karena nilainya tuh lebih besar dari 90. Oke, kita akan mulai membuat diagramnya ya guys. Di situ kita pilih terminator, kemudian kita masukkan main. Kita tulis main. Kemudian kita itu panahnya harus ke bawah ya guys. Kemudian kita pilih internal storage. Di situ kita tulis integer A, B, C, dan D. Oke. Kemudian kita pilih data guys. Kita pilih data. Kemudian kita masukkan maaf ya guys, itu agak salah saya. Oke, kita masukkan input A. Kita masukkan input A. Oke, kemudian kita
kita masukkan data lagi, kemudian kita masukkan output variabel A adalah kemudian kita tambah lagi data, kita masukkan output A. Kita masukkan output A. Ya, kita buat lagi panahnya ke bawah. Kemudian kita pilih decision. Kemudian kita masukkan A kurang dari 90. Kemudian kita tarik panahnya dari samping tuh ke bawah. Terus kita masukkan, kita pilih data, terus kita masukkan output tanda petik lulus dengan nilai A. Tanda petik 2 ya guys, jangan lupa. Kemudian kita tarik yang sebelahnya juga, sama juga, tarik panahnya ke bawah. Tarik panahnya ke bawah, kemudian kita pilih data dan di situ kita tulis isinya output tanda petik tidak lulus, tanda petik lagi. Sebelah kiri kita tarikkan panah ke bawah, kemudian kita pilih tulis di situ N dan diagram kita sudah siap. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu percabangan if. If digunakan untuk mengeksekusi suatu blok kode jika suatu kondisi terpenuhi, benar atau true. Dapat digunakan untuk kondisi tunggal maupun banyak kondisi yang kompleks. Sedangkan percabangan switch case adalah digunakan untuk memilih salah satu dari banyak nilai tetap konstanta pada sebuah variabel. Cocok jika ingin membandingkan satu variabel dengan banyak nilai tetap. Oke, kita akan melihat contoh dari if dan switch case. Oke, untuk contoh pembuatan dari while-nya saya akan membuatnya di VS Code. Kalian bisa melihat bagaimana saya membuat while di VS Code.
Ini saja penampilan dari video saya. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.